Silakan duduk, mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Nah saudara, saya di dalam setiap menyampaikan firman, saya itu selalu punya beban. Tidak tahu kalau pengkhotbah lain bebannya pasti beda. Saya selalu ingin memasukkan sesuatu yang mengajar saudara. Agar apa? Agar kebenaran itu kalau terus diisi di dalam kehidupan saudara, saudara akan jauh lebih memiliki pengendalian diri atas kebenaran itu. Saudara tidak gampang dikacaukan orang, saudara tidak gampang diajak untuk nyeleweng dari kebenaran itu. Ya. Kebenaran jauh lebih penting, karena itu kita harus menghidupi kebenaran ini. Ya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, silakan tampilkan slide saya ya. Ini urusan-urusan penting harian ya, yang seringkali ada perkara-perkara salah tafsir. Ya. Saya lebih suka menyampaikan kepada saudara yang sesuatu ini salah tafsir. Kalau salah tafsir itu berbahaya banyak. Ya. Ke depan kalau penyimpangan 1 derajat aja. Jadi kalau kita lurus gini ya, Anda menyimpang hari ini 1 derajat. Ini nanti setahun 2 tahun tidak 1 derajat, dia melebar. Ya. Kalau udah jauh mengkristal susah kembali. Ya. Karena itu mari kita sama-sama kita nyelidiki tentang doa sepakat. Ya, apakah doa sepakat itu? Ya, seperti apa yang dimaksud doa sepakat? Ya. Doa sepakat yang alkitabiah yang seperti apa? Apakah boleh doa sepakat atau enggak boleh doa sepakat? Ya, ini harus kita pahami. Mari kita pelan-pelan kita mengerti. Klik 1 kali. Nah, saudara ya, ini saya cuplik di sebuah ayat. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ya, ini kan hebat ayat ini. Tapi mari kita tempatkan ayat ini pada tempatnya. Ya. Jadi maaf ya, jangan dikeliru nanti. Katanya Pak Yusman tidak boleh doa sepakat. Enggak, bukan, saya tidak ngomong begitu. Ya. Tapi mari kita menggunakan ayat yang benar, tepat pada tempatnya. Ya. Anak Tuhan tidak boleh langsung ambil ayat dipakai, karena baik dipotong dipakai. Ya, enggak bisa begitu. Kita dewasa itu enggak boleh begitu. Nanti akhirnya yang terjadi adalah penyesatan demi penyesatan. Sekali lagi ayat ini yang akan saya bahas. Jika 2 orang daripada kita ini di dunia ini sepakat, jadi 2 orang harus sepakat ya. Minta apa saja pasti dikabulkan. Nah ini kan bahaya ya. Bahayanya apa? Minta apapun doa sepakat mereka pasti dikabulkan. Nah ini dangerous. Tapi tidak melarang doa bersepakat gitu ya. Next. Kalau keliru akibatnya apa? Mereka akan kecewa sebab tidak ada responnya Tuhan. Loh, katanya sepakat. Saya sudah sepakat, Pak. Saya sudah perbaiki doa saya. Saya sudah sepakat dengan istri saya. Saya sudah sepakat dengan anak saya. Tapi no respon itu dari Tuhan. Buru-buru dikabulkan. Dijawab aja enggak. Lalu akibatnya kecewa. Kecewanya apa? Mereka jadi malas nanti, diajak FA malas, diajak doa malam malas, bahkan diajak ibadah menjadi malas. Kenapa? Tidak mengalami aku, gitu loh. Ya. Akibatnya tidak sedikit umat Tuhan menjadi hopeless, hilang pengharapannya. Ya. Saudara, saya menyampaikan ini karena ini tidak sedikit kesalahan ini, ya. Dan ternyata di beberapa tempat, di beberapa kota, di beberapa gereja yang saya khotbah, itu beberapa jemaahnya ada yang datang ke saya diskusi. Pak, saya mau tanya ini tentang doa sepakat. Aku ini sudah sepakat loh Pak sama istri saya. Dulu memang keliru, karena saya berdoa, suami saya berdoa sendiri-sendiri. Ternyata istrinya tidak sepakat. Gitu ya. Lalu kami berdoa sepakat. Ibu boleh ngasih penjelasan sepakatnya apa sama suami? Kami merindukan sebuah rumah. Wah, ya. Lalu sepakat. Tadinya nggak sepakat karena saya cukup 1 lantai. Suami saya doa sendiri, ternyata isinya lain Pak. Suami saya ngomong 2 lantai.
Berarti 1 sama 2 kan tidak sama Pak. Tidak sepakat. Lalu kita rundingan suami istri, kita bersepakat. Mulai saat itu kita sepakat 1 lantai saja, tidak usah muluk-muluk. Nah, gitu ya. Lalu sepakat itu berdua. Lama sepakat lama. Sampai setahun lebih kok nggak terwujud. Nah itulah didiskusikan ke saya. Yang dipakai adalah ayat ini. Sebab di sini kan dikatakan doa mereka pasti akan dikabulkan. Ya, asal sepakat saja. Saya bilang, Bu, Ciko, ini. Mari kita menempatkan ayat yang tadi kau bawa. Itu sebenarnya bicara apa? Ya. Saya tidak menyalahkan orang doa sepakat. Harus sepakat doa itu. Apalagi doa korporat ya, doa bersama gini. Ini harus sehati. Saya lebih bicara sehati. Ya. Jadi sama. Tidak variasinya begitu. Tapi tidak ada kata nanti doa sepakatmu itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Itu nggak ada sambungannya itu. Gitu loh. Ya. Loh jadi apa ayat tadi itu bicaranya? Nah ya, ayo next slide. Ini bahayanya misinterpretasi. Ya. Ini bahayanya salah menafsirkan. Kalau misinterpretasi, salah tafsir, nanti saudara sampaikan ke orang menjadi misinformasi. Ya. Kalau sudah ngerti itu salah, kau lanjutkan terus kasih ke orang menjadi disinformasi. Tahu bedanya? Kalau kita salah nafsir, kita kira betul. Terus disampaikan ke anak, sampaikan family, sampaikan ke jemaat gini. Makanya tanggung jawab pengkhotbah itu besar ya. Jangan asal pintar ngomong khotbah enggak, besar. Saya punya kehati-hatian di situ karena apa? Beban tanggung jawab seorang guru lebih berat daripada yang dia tidak ngajar. Ya. Nah, saudara kalau sudah tafsirannya keliru, tapi diyakini betul, disampaikan ke orang. Orang itu menerima misinformasi, informasi yang keliru. Ya. Tapi kalau ngerti ini keliru, saya teruskan ke saudara, saya sadar ya, saya sampaikan terus, udah terlanjur soalnya. Kalau mengkoreksi malu, nah ya, tancap terus. Anda menerima disinformasi, artinya apa? Anda menerima informasi yang disesatkan. Nah di sini mulai muncul bahaya, ya. Makanya saya bilang 1 derajat aja menyimpang, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun berat, penyimpangannya besar, ya. Karena itu, ayo kita sedikit demi sedikit. Saudara kalau cerdik perhatikan setiap khotbah saya selalu unsur ngajar loh, ya. Terutama kesalahan-kesalahan yang terjadi di kalangan orang percaya, ya. Kalimat-kalimat yang dipelintar-pelintir sana sini, ya. Wah itu bahaya sekali, ya. Banyak saudara, nanti bertahap saya akan sampaikan. Apa kata firman Tuhan, next slide. Apa kata firman Tuhan tentang yang kita baca tadi, gitu loh, ya. Ini harus kembali ke Alkitab supaya tidak misinterpretation, tidak mistafsir, gitu ya. Apa firman Tuhan bicara tentang itu? Next, ya, ayo kita ya. Yang kita baca tadi itu ada di Matius 18 ayat 19. Ya, yang kita baca tadi. Nanti kalau Anda buka ayat di Alkitab, Anda buka mulai nanti 15 sampai 20 ya. Ayat Matius 18. Kalau Anda buka ini ada judulnya. Ya. Bisa dibaca judulnya apa? Tentang menasehati sesama saudara. Oh, tentang nasihati toh? Ya. Bukan tentang pengabulan doa, bukan. Ya. Jadi konteksnya kisah di ayat ini bicara kalau saudara mau negur suamimu, negur anakmu, negur family saudara yang jelas-jelas keliru atau jemaat ditegur. Salah satu yang salah, pendeta mau negur, nah, tentang menasihati, ya. Caranya ini, gitu loh. Ya. Nah ayat ini kalau dicuplik kan bahaya 19. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, rumah 1 lantai sepakat ya. Minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Ingat ya, firman Tuhan itu tidak seremeh-temeh itu. Gitu loh.
Enggak murahan seperti itu, enggak. Makanya kita mesti cerdik. Enggak bisa kan asal jadi Kristen, asal gitu enggak bisa. Enggak bisa, pasti keliru ya. Makanya maulah susah sedikit, minimal kalau enggak belajar sendiri, minimal mendengarkan lebih konsen. Apa sih ayat ini bicara gitu ya. Nah, saya bacakan dulu ayat 18-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Pertama kalimat mengikat. Kedua, apa yang kau lepaskan di dunia, di surga juga terlepas. Apa Pak ini? Oh berarti ada kaitannya antara surga dengan dunia untuk orang percaya. Ya, saya tidak ngomong imannya orang lain. Kristen orang yang percaya. Jadi mulut ngomong ini ada hubungan di bumi dengan di surga. Ini bicara kuasa dan otoritas orang percaya. Hebat kan ya orang percaya? Serius saudara. Berbahagialah engkau jadi orang Kristen yang percaya Yesus. Tidak sama. Ya, engkau dikasih ini. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia lepas di surga. Tapi ini konteks bicara tentang mengampuni sesama, memaafkan, menegur sesama, menasihati sesama gitu loh. Konteksnya itu bicara itu. Ya, jadi artinya apa yang kau ikat di bumi, apa yang kau putuskan untuk menghakimi, apa yang kau putuskan untuk menegur seseorang itu mengikat di bumi. Maka kebenaran di surga juga bicara yes. Waktu kau ngomong kau salah, itu sebuah dosa, maka di surga juga mengiyakan itu dosa. Sama gitu loh. Ya. Apa yang kau lepaskan di bumi, nah ini. Kalau engkau mengampuni seseorang itu, di bumi kau ucapkan itu, di surga juga memberi pengampunan. Dahsyat enggak nih orang Kristen? Ya. Tapi rahasia-rahasia ini kan tidak semua orang tuh memahami. Ya. Jadi ini dalam konteks sekali lagi menasihati orang. Ya. Nasihati orang gimana? Dua mata. Kalau tidak bisa, ini berdua tidak bisa, panggil saksi. Panggil saksi nggak bisa, panggil orang banyak. Panggil orang banyak tetap dia bebal. Dia orang yang tidak diselamatkan Tuhan. Udah Alkitab juga bicara begitu. Tapi ada jenjang proses yang harus dilewati. Nah kita ini akan bicara itu. Jadi ayat 19-nya, dua orang sepakat apapun dikabulkan, ini sesuai dengan apa yang terjadi di surga sama dengan kau ucapkan di bumi. Ya, ini bicara untuk mendisiplin orang. Ya, untuk tujuannya menegur, menasihati itu mendisiplin dia. Ada orang-orang yang tidak bisa didisiplin. Ya. Makanya caranya baik Tuhan itu, panggil dulu dua orang. Dua orang kok nggak kena orang ini ya. Panggil saksi, 1, 2. Oh kurang, tambah lagi 1, 3 orang. Kok enggak bisa? Saya bicara di depan jemaat. Di depan jemaat tetap dia berbuat dosa itu. Dia enggak peduli. Memang dia orang yang tidak bisa diselamatkan. Itu kata ayat firman Tuhan. Ya. Nah saya mau jelaskan ayat 19 itu seperti apa. Kisah konteksnya ini apa. Saya pakai alat bantu. Ya Anda mendengar, Anda juga lihat. Next slide. Ya. Nah ya ini ya. Seperti di dalam proses court pengadilan, ya. Di sini ada hakim, ada terdakwa yang bakal ditegur, ya. Ditegur 2 mata enggak bisa, 4 mata enggak bisa, maka dibutuhkan seorang saksi. Kata Alkitab kalau seorang saksi kurang, tambah 2 lagi, 3 saksi. Ini saksi, 1, 2, 3, ya. Gambarannya gitu ya. Nah penjelasannya gini, hakim itu akan ambil keputusan terhadap terdakwa, dia butuh saksi-saksi yang benar. Bukan saksi palsu, bukan ya, saksi kebenaran. Jadi saksi 1, saksi 2, saksi 3 itu otaknya isinya kebenaran, tunduk kepada undang-undang tertinggi.
Termasuk hakimnya juga otaknya itu tunduk kepada undang-undang tertinggi. Ya. Kalau bicara tentang hukum pidana, maka tunduknya kepada hukum pidana tertinggi apa? Pikirannya hakim sama dengan saksi-saksi itu. Sebab ini saksi sejati. Ya. Kalau udah sepakat begitu, nah kesepakatan inilah yang diharapkan supaya juga ada di otaknya terdakwa. Gitu loh. Artinya apa? Kalau ya dia sadar dia salah, dia orang yang diselamatkan. Gitu. Senang kita, selamatlah dia. Ya. Tapi maksudnya 3 saksi itu dibutuhkan untuk apa? Untuk punya kesepakatan tunduk dengan undang-undang tertinggi. Ini kalau bicara pengadilan court ya. Tapi ada baiknya tolong ditampilkan ayatnya, kita baca sekali ya. Matius 18 ayat 15 supaya gambar ini nanti ya dimengerti gitu. Matius 18 ayat 15 kita mulai baca ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia 4 mata, jadi berdua. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan dia kembali, selamatlah dia. Cukup ditegur 2 mata, 4 mata. Dia sadar, bertobat, selamat dia. Ya. Terus ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang saksi atau 2 orang lagi, jadi 3. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi ini, perkara itu tidak disangsikan, perkara itu sah. Ayo lu salah. Saya salah ngomongnya ini pakai undang-undang tertinggi karena bicara pengadilannya. Gak percaya dia. Saya undang saksi 1, saksi 2. Tuh lihat 3 orang, sama, lu salah. Karena otak saya sama dengan 3 saksi itu. Tunduk kepada undang-undang. Tetap gak mau dia. Ya. Tapi kalau mau, perkara ini udah sah. Dengan 3 orang saksi baru. Gak bisa berkelit kamu. Dok sah. Nah, gitu maksudnya ya. Tapi next 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, tidak peduli. 3 orang plus hakim, 4 orang gak peduli dia. Sampaikanlah soal ini kepada seluruh jemaat, kepada khalayak ramai. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, anggaplah, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Alias ya sudah dia bakal orang yang tidak bisa diselamatkan. Paham ya? Makanya disebut nek salah jangan jadi orang bebal ya. Gentleman berani mengakui. Nah, karena tidak banyak orang gentleman. Kalau keliru ingin ditutupi kelirunya. Bahkan berani menutupi di hadapan Tuhan lebih parah. Ya. Nah ini dia ya. Ayat 18. Tiba-tiba kok berubah topiknya ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Lepas di dunia, lepas di surga. Ternyata diingatkan Tuhan. Hati-hati ya. Kalau kau hakimi harus benar. Sebab yang kau omong itu terjadi di surga juga di bumi. Ya. Kalau tidak punya dasar, kau ikat, kau lepaskan di bumi, di surga tidak. Artinya apa? Surga tidak memberikan persetujuan. Paham saudara ya? Ini sedikit mikir ini, bicara ini. Ya. Terus ayat 19 ya. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, minta apapun permintaan mereka akan dikabulkan. Cukup kalau berdua saja. Sepakat sesuai dengan apa yang terjadi di surga, sesuai kebenaran. Pasti diiyakan di surga itu. Ya. Jadi kamu menyampaikan hukuman, menegur itu tidak ada ragu. Selaras dengan kebenaran surgawi. Keputusannya keputusan ilahi gitu loh. Ya. Jadi sama sekali konteks ini kalau dimengerti tidak ada kaitannya dengan ayo doa sama-sama ya pasti dikabulkan. Bukan itu gitu loh ya. Ini tidak bisa dipakai untuk itu. Ya. Kalau dipakai untuk itu, kita keliru. Nanti kalau sudah kebiasaan mengelirukan ayat, ya keliru semua nanti. Nah, sudah pastilah.
Kan masih ada lagi kan ayat ngomong, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Wah enak jadi Kristen kalau gitu, gimana? Nggak usah kerja berat, santai saja. Ini kan konyol gitu loh. Ayat itu bicara apa gitu ya. Nah nanti lain kesempatan kita ngomong yang seperti itu. Terus balik slide saya. Jadi ini penghakiman dunia ya, sepakat undang-undang tertinggi. Bagaimana konteks ayat itu Pak? Sama, next slide. Nah ini ya sama. Kalau tadi sesuai dengan undang-undang tertinggi, kalau sekarang bicara Alkitab ini sesuai dengan the truth, kebenaran. Sesuai dengan firman, sesuai dengan Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi kalau kau putuskan ikat di dunia atau mengampuni di dunia, sama dengan kehendaknya Yesus. Gitu. Jadi saya kembalikan konteks ayat itu kepada ibu tadi. Malah saya panggil suaminya ngomong, ini ayat enggak untuk itu Pak, Bu. Sorry saya agak flu. Kalau seperti itu nanti ibu kecewa. Akhirnya malas kalau diajak ke gereja. Diajak doa malas. Ya, jadi bukan itu. Gitu. Ya, kalau tentang pengabulan doa itu bicara ketaatan, obedience. Bicara iman, nah berbeda. Tapi ingat, keputusan tetap hak prerogatif Tuhan. Ya, enggak ada anak Tuhan kalau aku sudah harus minta begini, Tuhan punya kewajiban harus ngabulkan. Itu enggak ada itu. Ya. Kita jadi belepotan. Loh Pak, jadi kan kita enggak tahu Tuhan ngabulkan apa enggak. Memang enggak tahu. Tapi kita diajak Tuhan tetap kau harus beriman, nanti dialah yang ambil keputusan. Kok kita, Rasul Paulus saja dulu, itu Rasul Paulus yang hebat. Minta sama Tuhan. Ulang doa-doa minta, enggak dikabulkan sama Tuhan. Dan Tuhan jawab akhirnya yang ketiga, enggak usah udah. Aku enggak mengabulkan yang ini. Itu Rasul Paulus. Ya. Jadi kalau kita diam hari ini enggak usah minta, belum tentu Tuhan kabulkan. Ya kita rugi. Ya, kadang kita enggak tahu. Ya, kemarin kita ada pertemuan kelompok gitu ya. Ada yang tanya, Pak, kalau Tuhan Yesus Maha tahu, sudah tahu apa isi hati pikiran kita, kenapa kalau disuruh berdoa? Pernah enggak di hati saudara? Katanya Tuhan Maha tahu, udah ngerti Pak isi hatiku, kebutuhanku. Kok masih disuruh doa minta kita? Ngapain? Nah, ini jawabannya sangat gampang. Ya. Kalau saudara punya anak 2, 3, 4 lah ya, anak di rumah. Kalau anakmu 4 ini tahu sudah ke bapaknya ini ngerti kebutuhanku 1, 2, 3, 4. Ya, udah tahu. 4 anak ini tahu. Papaku tahu kok keperluanku. Keperluan kokoku, ceceku, adikku tahu. Kenapa kok papa masih membutuhkan kita minta? Ngerti maksud Tuhan. Maksud Tuhan, kalau lu nggak minta, berarti lu nggak ngomong. Kalau lu nggak ngomong, bagaimana Tuhan bisa komunikasi sama kamu? Artinya di rumah ini sepi. Anak itu ya diam semua orang tuanya. Tidak terjadi communication. Tuhan merindukan dia ada keep in touch dengan kamu. Dia ingin tetap ada hubungan dengan kamu hari-hari. Jadi gimana? Mintalah. Dengan bahasa lain gini loh, ngomong Yusman ngomong dong, supaya aku ya beri jawab. Ya, semua tokoh di Alkitab yang jago-jago itu komunikasi dengan Tuhannya. Itu maksudnya. Udah tahu tetapi disuruh minta itu maksudnya yaitu supaya Tuhan rindu ada komunikasi terus. Kalau kau tidak pernah berdoa, ya kau tidak pernah membangun komunikasi dengan Sang Pencipta. Ya. Akibatnya apa? Kita lemah, rapuh, gampang terombang-ambing. Ya. Amin ya. Amin Pak. Ya, tolong main musik.
Next terakhir ya, jadi doa sepakat. Doa sepakat yang terbaik adalah sekehendak Tuhan. Ya. Boleh sepakat. Namanya doa korporat itu doa bersama-sama, 100 orang, 50 orang. Sehati. Tapi yang terbaik adalah sehati dengan kehendak Tuhan. Itu the best. Ya. Pak, nggak ngerti masih sehati dengan kehendak Tuhan itu yang seperti apa? Ya. Maksudnya siapa apa sih? Yang dipegang itu prinsipnya saja. Contoh, ada suami istri pekerjaannya bangkrut, punya toko bangkrut. Ini kejadian betul, real. Teman-teman kita juga. Karena bangkrut, maka yang laki-laki berdoa minta pekerjaan supaya dia bisa kerja punya income. Dia ngomong. Bahkan terakhir dia minta tanda-tanda. Yang laki ya. Lalu dikasih pekerjaan. Yang memberi pekerjaan orang Jepang. Orang Jepang. Kasih proyek baru, membangun baru. Sang istri tidak setuju. Diundanglah saya sama istri. Masa Pak dari Tuhan begini? Saya yakin ini tidak dari Tuhan ini. Gitu yang istri. Kalau dari Tuhan pasti Tuhan itu memberi yang benar. Rancangannya baik adanya. Loh kenapa ini? Yang laki cerita. Pak Yusman, saya yakin ini dari Tuhan. Karena aku minta. Bahkan aku minta tanda. Tapi nyonyaku sekarang nolak. Ini bukan dari Tuhan. Oke. Dari Tuhannya kalau kamu ngomong apa? Saya minta tanda juga dan dikasih. Udah dari Tuhan. Saya punya penghasilan. Waktu itu dijanjikan 50 juta setiap bulan. Wah langsung yang laki. Yes. Tapi yang perempuan peka. Enggak Pak. Yakin saya bukan dari Tuhan. Alasan tadi apa? Pak kalau dari Tuhan. Tuhan tuh ngerancang. Baik buat dia. Buat aku rumah tangga ini juga baik buat orang lain. Ini enggak baik Pak. Loh enggak baiknya apa? Bapak perlu tahu pekerjaannya apa. Ternyata suamiku ini diminta untuk membangun 2 tempat bisnis dunia malam. Dan suamiku dikasih tugas sekarang rekrutmen. Mencari tenaga-tenaga. Bapak tahu tenaga apa? Wanita. Di bawah 25 tahun. Kalau 30, 40. No. 50 tahun. No. 55 tahun. Oh. Iya. Jadi dicari yang 25 tahun ke bawah. Pak, saya tahu Pak ini istri Pak. Saya tahu kelemahan suami saya. Coba. Suami saya ini Pak punya kelemahan masa lalu. Perempuan Pak. Jadi saya tidak yakin kalau Tuhan ngasih di dunia ini untuk nyari seperti ini. Nah, saya tolak Pak. Tapi suami, saya terima Pak. Akhirnya apa? Ya aku tidak bisa apa-apa. Diterima sama yang laki. Tahun kedua, apa yang terjadi? Ini laki suami udah gandeng cewek baru. Hasil seleksi. Wah ini sesuai selera ini. Chemistry-nya sama, modelnya sama. Wah cocok. Ya. Hari ini pisah tuh suami istri. Kami sebagai teman-teman sama istriku ya sedih aja lihat gimana ya. Sakjane nyonya udah bener nih, peka. Suami enggak, karena uang 50 juta. Pisah sekarang. Pisah resmi hukum enggak, ya pisah aja gitu. Konyol ya. Ya makanya inilah prinsip kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan tuh ya enggak begini. Masa dikasih kerjaan yang membahayakan dirinya? Enggak, Tuhan enggak gitu. Membahayakan orang lain juga, tempat perjudian, dunia malam, diskotik, jalan, enggak ada itu. Ya. Enggak boleh. Untung istri peka. Suami aja enggak peka. Ya. Amin.
Amin. Yuk bangkit berdiri.